kita masuk ke pasal 2 dan pasal 3. Jadi sebelum mulai bisa dibaca dulu pasal 2 dan pasal 3. Jadi dibaca setidaknya 2 kali gitu ya, supaya bisa memahami kira-kira teks ini bicara apa. Kalau bisa dilihat sekilas bahasa Ibrani-nya dulu juga lebih baik ya. Oke, kita akan masuk ke dalam eksposisi pasal yang kedua ya. Jadi sebelumnya kita sudah melihat bagaimana Yunus bersama dengan orang-orang di kapal, dan kemudian akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut, dan akhirnya laut berhenti bergelora. Nah, di dalam pembahasan pasal 2 ini sebenarnya kita mulai dari ayat 1 ayat 17 gitu ya. Jadi di sini ini ada A ya. Ada A, lalu A aksen, dan B. Jadi ini adalah doa, isinya adalah doa, yaitu bagian B ini. Tetapi bagian B ini yang adalah doa ini diapit oleh dua narasi pendek, yaitu A dan A aksen. Di narasi pendek A ini mengatakan ini sebagai introduction, yaitu ikan besar itu menelan Yunus yang tenggelam. Lalu kemudian aksennya itu sebagai konklusi setelah dia berdoa adalah ikan besar itu memuntahkan Yunus di 2 ayat 10. Jadi bagian doa, bagian ini ya, bagian doa ini bagian B itu adalah doa Yunus, dan terbagi menjadi strukturnya menjadi 1-2, lalu 1 aksen, 2 aksen tidak ada, langsung lompat ke 3 ya. Kalau ada 2 masih posisi kita letakkan di sini, kemudian dia masuk ke 3. Jadi yang bagian 1 itu report of Yahweh deliverance. 1 aksennya report of Yahweh's deliverance, jadi kurang lebih sama bunyinya. Kemudian description of distress. Lalu bagian puncaknya di bagian B doa ini adalah di ayat 2 8 sampai 9. Ya, concluding promise of future service. Ya, Jonah piously contrasts himself with pagans and promises to offer praise and sacrifice and to pay vows to Yahweh in future. Oke, kita akan mulai membahas pasal 2. Jadi yang pertama ini adalah sebuah narasi pendahulu yaitu ikan besar itu menelan Yunus ya. Di dalam teksnya itu bunyinya begini di yang terjemahan LAI. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di 1:17 ini ya, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani-nya ya, maka atas penentuan Tuhan, atau dalam terjemahan literalnya itulah dan Tuhan menentukan. Ya. Dan Tuhan menentukan. Ya, bunyinya berasal dari kata dasar manah ya, manah. Nah, bentuk kata yang sama digunakan 4 kali, yaitu kata menentukan itu 4 kali pada bagian yang lain. Ya, kalau kita lihat di 1:17, Tuhan menentukan seekor ikan, atau Tuhan menentukan ikan besar itu menelan Yunus. Jadi ikan itu menelan Yunus itu karena Allah yang memerintahkan. Lalu kemudian sisanya di pasal 4 ayat 6, 7 dan 8 Tuhan atau Yahweh menentukan sebuah pohon. Nanti ada lanjutannya. Kemudian Allah menentukan sebuah ulat ya, untuk makan pohon jarak gitu, nanti kita bisa baca. Lalu Allah menentukan sebuah angin ya. Jadi di sini ada Tuhan menentukan ikan, ada pohon, ada ulat, ada angin gitu. Nah, penjelasan dalam kalimat ini lebih menunjukkan konsistensi kemahakuasaan Allah Yahweh yang sudah dijelaskan pada pasal sebelumnya, yaitu Allah melemparkan angin besar ke laut sehingga terjadi badai. Allah berkuasa gitu. Seperti pengakuan daripada Yunus, Allah Yahweh adalah Allah orang Ibrani, Allah atas langit, bumi, dan lautan, serta segala isinya.
Maka ikan yang hidup juga berada dalam kuasa penentuan Tuhan, dan Allah bisa menggerakkan ikan atau bisa memerintahkan ikan untuk menelan Yunus. Tuhan bisa nanti kalau kita lihat di pasal 4 menentukan atau memerintahkan sebuah pohon untuk tumbuh, kemudian menentukan sebuah ulat untuk makan pohon itu nanti, dan juga sebuah angin untuk bertiup. Nah, ini adalah sebuah penegasan sebenarnya ya, bahwa Allah yang disembah oleh Yunus atau Allahnya Yunus itu adalah Allah yang berkuasa atas langit, ya, bumi, lautan serta segala isinya, ya. Nah, kemudian dia dimakan atau ditelan oleh seekor ikan besar, dan dia ada di sana di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam bentuk penulisannya ini, Vayahi, kan? Kalau kita baca Vayahi, ini kan mirip sekali dengan teks atau kata pertama dalam Yunus 1 ayat 1 ya. Vayahi devar Elohim, ya. Vayahi devar Yahweh, ya. El Jonah, ya, ben Amitai. Jadi di sini dikatakan bahwa Vayahi atau become atau datanglah, ya, Yonah. Ini ada bi me e. Nah, di sini kan kata bi itu kan bed, ini adalah bekal ya, bekal. Jadi datanglah atau vayahi itu kan sama kayak datanglah firman Tuhan gitu. Vahi devar Elohim atau vahi devar Yahweh. Nah, di sini vayahi datanglah Yunus ke dalam perut ikan gitu. Jadi teks yang digunakan ini adalah datanglah Yunus ke dalam perut ikan, ya. Nah, nanti kita bandingkan di sini ya, Yunus masuk ke perut ikan, ya, nanti bisa lihat di sini. Nah, nanti waktu dimuntahkan ini dari perutnya itu ya, Yunus berdoa dari perut ikan. Jadi di sini dikatakan kalau kita jelaskan urutannya ya. Jadi Yunus itu pertama kan ada di kapal, dilemparkan ke laut. Lalu ketika dia di laut, ikan besar menelan dia. Jadi penggunaan katanya itu adalah datanglah Yunus ke perut ikan. Lalu 2 ayat 1 Yunus masuk ke perut ikan. Kemudian ketika berdoa, dia berdoa dari perut ikan. Ya, di situ dia 3 hari 3 malam lamanya. Demikian bunyi teksnya. Kemudian di bagian doa, kalau kita bahas bagian doa ini, ada 3 poin tadi ya, 1, 2, 1 aksen langsung ke 3. Ya, kalau nih untuk lihat ininya, 1, 2, 1 aksen 3. Ya. Nah, di sini kita lihat bagian pertama, report of Yahweh deliverance. Nah, pasal 2 ayat 1 sampai 2. Then Jonah pray. Nah, di sini Yunus berdoa ternyata, ya. Then Jonah pray to the Lord his God from the stomach of the fish. Yang kita udah bahas tadi ya, sini ya, dari perut ikan. From the stomach of the fish. And he said, I call out my distress, ya. I call out aku memanggil gitu ya, dari kesusahanku kepada Allah, kepada Tuhan. And he answered me. I cried for help. Aku berteriak untuk pertolongan atau memohon pertolongan dari Seol, dunia orang mati. You heard my voice gitu. Nah, kita lihat satu-satu ya. Yunus berdoa. Nah, ini adalah kata yang cukup unik ya. Muncul kata berdoa ini. Yunus berdoa, dan kata palal atau kata doa ini muncul cuma 2 kali di dalam kitab Yunus ini. Yang pertama, yang ini dia 2 ayat 1 ketika dia berdoa di perut ikan. Dan yang kedua pada waktu ia memprotes Allah yang tidak menghukum Niniwe. Nah, jadi agak membingungkan ya. Jadi di perut ikan, waktu dia di perut ikan, dia berdoa sama Allah. Kemudian doa yang kedua waktu dia protes. Jadi protes, dia di sini waktu susah kan dibilang I call out of my distress, aku memanggil atau berteriak gitu ya dalam kesusahanku. Di perut ikan berarti dia sedang susah.
Nah, pada waktu ia memprotes Allah yang tidak menghukum Niniwe. Nah, di sini dia tidak susah sebenarnya, meskipun ya kita bisa bilang katakan dia susah hatinya karena Niniwe tidak dihancurkan oleh Tuhan. Nah, yang ini yang membuat kita bingung sebenarnya ya. Kenapa? Karena pada waktu Allah menyuruh dia berseru ya, berseru di pasal pertama ya yang bunyi kum lek kara ya, bangunlah, pergilah dan serukanlah gitu. Yunus diam ya, dia diam, tidak mau dia. Lalu nahkoda juga minta berseru sama dia. Ya, berserulah kepada Tuhanmu gitu. Kami sudah berseru kepada Allah kami. Kamu berserulah sama Allahmu. Dia juga diam. Nah, jadi kalau kita lihat, sepertinya ia berseru hanya pada waktu kesusahan menimpa dirinya. Di sini dia jelas dia sedang kesusahan. Di sini sebenarnya juga dia sedang kesusahan dalam perspektifnya dia. Yaitu karena dia marah sekali Tuhan tidak menghukum Niniwe. Nah, sebagai nabi, Yunus tahu bahwa Yahweh Allahnya itu mendengar dan menjawab doa, ya. Di sini kan dia bilang, He answered me, you heard my voice. Dia menjawab doa permintaan tolong. Jadi Allah kita itu adalah Allah yang punya telinga ya untuk teriakan minta tolong. Dia bukan Allah yang tidak peduli, tapi dia Allah yang punya telinga untuk mendengar. Nah, makanya dia mengatakan, aku memanggil atau aku berteriak gitu ya dari kesusahanku. Aku meminta tolong dari kedalaman atau dari dunia orang mati, karena dia sepertinya sekarat begitu ya di dalam perut ikan itu. Sehingga ia berseru kepada Allah gitu. Dia percaya, dan setiap kalau Allah dia berseru, maka dia tahu Allah akan menjawab dia dan Allah mendengarkan doanya. Nah, sehingga ia berseru kepada Allah dari kesusahannya dan dari kedalaman Seol. Nah, uniknya adalah ini adalah komparasi yang ironis ya. Ironis itu artinya kayak kontras gitu, berbalik ya. Nanti kita akan melihat Yunus itu marah ketika Allah menolong Niniwe. Jadi ketika Niniwe itu teriak minta tolong kepada Allah, mereka itu bertobat, maksudnya mereka itu meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, dan Allah menolong mereka, menolong dalam pengertian tanda kutip ya, menolong dengan tidak memberikan hukuman itu, dan Yunus marah gitu. Nah, di sisi yang lain sebenarnya dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar, Allah yang mendengar doa, Allah yang menjawab gitu. Dan dia melakukannya, dan dia tahu bahwa Allah akan mendengar doanya, karena itu dia berteriak minta tolong kepada Tuhan di tengah-tengah kesusahannya. Nah, ketika Niniwe nanti kita akan ketemu, ironinya adalah ketika Niniwe itu berteriak minta tolong dalam pengertian tertentu ya, dalam konsep yang sama, artinya kan nanti mereka mengatakan siapa tahu Allah berbalik gitu loh. Ya, siapa tahu Allah itu berbalik berbelas kasihan kepada kita. Dan sehingga memang Tuhan akhirnya tidak menghukum mereka, dan Yunus marah. Padahal dia tahu Allah itu Allah yang mendengar. Allah itu Allah yang menjawab. Dan dia melakukannya, tapi dia marah kalau Tuhan melakukannya untuk menolong orang lain. Jadi ini ironinya ya. Nah, kemudian setelah dia mengatakan ini ya, di dalam teologinya yang luar biasa sebenarnya. Nah, dia mengatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Kau lemparkan aku. Jadi seolah-olah itu dia mengatakan, Tuhan, kau telah lemparkan aku ke dalam laut lah gitu ya. Kau lemparkan aku ke laut. Nah, kan kita coba bingung. Coba kita lihat narasinya. Kalau di narasi, kita tidak menemukan sebenarnya narasi ini. Ya. Di 1:15 dinarasikan bahwa yang mengangkat dan mencampakkan Yunus ke dalam laut adalah awak kapal. Gitu. Mereka melakukannya juga atas permintaan Yunus. Jadi sebenarnya kalau di dalam narasi jelas bahwa bukan Allah yang mencampakkan Yunus. Ya, bukan Allah yang melemparkan Yunus ke dalam laut. Tetapi jika kita memperhatikan doa Yunus, ia mengatakan bahwa Allah lah yang telah melemparkannya ke dalam laut itu. Kenapa demikian? Ya, sebenarnya dua hal yang dua-duanya benar dan dua-duanya posisinya begini ya.
Jadi di satu sisi memang Allah yang meminta dia, Allah yang berkehendak untuk dia dilemparkan ke laut, tapi sebenarnya juga adalah karena Yunus yang meninggalkan hadirat Allah, sehingga Allah yang berurusan dengan nabinya, ingin dia pergi ke Niniwe, tetapi dia malah pergi ke Tarsis gitu. Jadi dia di stop dengan apa? Dengan masuk ke dalam laut gitu ya, atau dibuang ke laut. Nah, jadi di sini apakah Allah yang mencampakkan dia ke laut? Ya. Tapi apakah juga Yunus mencampakkan dirinya kepada laut? Iya, gitu. Jadi Yunus yang menempatkan dirinya pada posisi ini. Ya. Nah, kenapa dia bisa sampai kepada kesimpulan ini? Atau kenapa di waktu itu dia bisa mengatakan kepada awak kapal, udah lemparkan aku, angkat dan lemparkan aku ke laut. Karena Yunus menyadari yang menginginkan Yunus keluar dari kapal itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan juga tidak menginginkan dia diturunkan di darat. Kenapa? Karena waktu itu orang-orang itu sudah berjuang keras ya. Untuk menolong Yunus supaya mereka mengayuh sedemikian rupa supaya mendaratnya di laut aja, di darat aja sehingga Yunus tidak dilempar, tidak tenggelam begitu. Jadi ia menginginkan Yunus dilemparkan ke dalam laut, bukan di darat. Sehingga usaha yang dilakukan oleh para awak kapal untuk membawa Yunus itu ke darat itu sia-sia. Akhirnya tidak ada jalan lain bagi para awak kapal selain melemparkan Yunus ke laut. Kalau enggak mereka mati, anginnya besar. Nah, karena itulah Yunus menyimpulkan bahwa Allah sendiri yang melemparkan Yunus ke dalam laut. Ya, jadi dalam doanya itu dia melihat bahwa Allah melemparkan dia ke dalam pusat lautan. Nah, di dalam pusat lautan itu dia terangkum oleh air. Ya, dia itu dipenuhi oleh air. Ya, air itu melingkupi dia. Segala gelora gelombangmu melingkupi aku gitu. Seolah-olah itu adalah tangan Tuhan yang menggulung dia di dalam laut itu. Nah, di pasal 1 sepertinya Yunus dengan rela memberi dirinya untuk dilempar ke laut ya. Kesan bahwa ia yang mendesak para awak kapal sangat kuat. Namun pada doa Yunus ia merasa dirinya sebenarnya dibuang oleh Allah. Ia merasa Allah yang melemparkannya ke pusat lautan. Gelora dan gelombang laut itu ia identikan dengan milik Allah, dan oleh karena Allah ia menggunakan kata kepemilikan all your breakers and billows, ya, segala gelora gelombangmu melingkupi aku. Jadi dia melihat bahwa air, bayangkan kalau orang tenggelam apalagi di laut yang lagi badai begitu ya, angin, ombak yang besar begitu, dia masuk di dalam laut, tenggelam, lalu dia masuk air masuk ke mulutnya dan sebagainya. Dia sesak nafas, dia nggak bisa bernafas sampai dia masuk ke dalam perut ikan. Jadi satu situasi yang buat dia tuh betul-betul dia tuh seperti berada di dalam kematian gitu. Maka dia menyebutkan dari dunia orang mati aku berteriak gitu. Dari dalam perut ikan itulah dia berdoa. Nah, kemudian di ayat yang keempat ya, dan yang keempat gitu. Nah, ini akan sedikit berbeda dalam Elai itu adalah, dan aku berkata terusir aku, kalau tidak salah ya di dalam Elai. Coba saya lihat sebentar ya. Di dalam Elai itu bunyinya pasal yang ke 2 ya. Ya, telah terusir aku dari hadapanmu. Ya, telah terusir aku dari hadapanmu. Nah, di sini saya buat terjemahnya aku diusir ya, kata garash ya. Aku berkata aku diusir dari hadapanmu. Nah, ini kan kita juga menemukan sesuatu yang agak berbeda ya dengan narasi yang sebenarnya. Mungkinkah aku memandang baitmu yang kudus? Nah, di sini coba kita perhatikan ya kata diusir ini, dan aku berkata aku diusir, kata garash. Nah, bagian ini ya mengalami peningkatan intensitas kemarahan Allah. Jadi yang pertama itu Allah melemparkan dia, kemudian dia dilemparkan ke laut maksudnya. Kemudian di sini sepertinya ada suatu peningkatan intensitas dari murka Allah yang dirasakan Yunus terhadap dirinya. Ya, tapi ini perspektifnya dia ya. Sebelumnya mengatakan Allah melemparkannya, sekarang ia mengatakan I have been expelled from your sight. Nah, kata expel atau kata garash itu sebenarnya artinya dipaksa keluar. Jadi bukan cuman disuruh keluar ya, tapi dipaksa keluar. Nah,
Garas juga memiliki nuansa keras dan cenderung kasar. Nah, dia merasa bahwa dirinya itu diusir oleh Tuhan. Ya. Ini beda dengan narasi lagi ya, narasinya. Kalau kita lihat di narasi pasal yang 3, itu dikatakan bahwa Yunuslah yang pergi jauh dari hadapan Tuhan. Nah, di sini dia mengatakan bahwa dia diusir dari hadapan Tuhan. Nah, ini kita lihat menemukan banyak sekali ya ironi atau perspektif-perspektif dari Yunus yang sangat berbeda dengan narasi. Ya, jadi bukan Tuhan yang mengatakan hal itu kepada Yunus, melainkan dirinya sendiri yang mengungkapkannya. Jadi kata kerja garas itu bentuknya pasif, artinya Allah yang menggerak, yang mengusir dia. Nah, penulis ini ingin menunjukkan bahwa Yunus merasa dirinya diusir dari hadapan Tuhan, padahal pasal 1 mengatakan Yunus pergi jauh dari hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, kau lemparkan aku ke laut, ya memang Allah menginginkan dia, tapi kan sebenarnya memposisikan, yang menempatkan situasi itu pada diri itu adalah Yunus sendiri gitu. Nah, kemudian kau usir aku dari hadapanmu, padahal narasi mengatakan bahwa Yunus pergi ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus yang bangkit pergi melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Jadi memang Yunus yang melakukannya, tetapi kemudian ketika dia berdoa, aku diusir katanya. Ya. Nah, Yunus yang merasa terlempar dan terusir itu memiliki kerinduan kembali kepada Allah. Nah, ini positifnya ya. Kemudian dia bertanya, mungkinkah aku memandang bait-Mu yang kudus? Ya. Jadi ia ingin kembali memandang bait Allah yang kudus, ya. Artinya itu dia ingin kembali kepada hadirat Allah yang ada di tengah-tengah. Maksudnya itu kehadiran Allah. Jadi kata bait kudus itu artinya itu adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi Yunus itu merasa memang lari dari hadapan Tuhan itu adalah sebuah kesusahan. Meskipun di satu perspektif dia merasa Allah seperti menjadi musuhnya atau Allah yang melemparkan dan kemudian Allah mengusir dia, tetapi realitanya sebenarnya narasi tidak mengatakan hal demikian. Tetapi juga ini adalah perspektif kita pada umumnya. Ketika kita itu melarikan diri dari hadapan Tuhan, atau ketika kita itu melakukan sebuah langkah menjauh daripada Tuhan, kita itu merasa kita susah, dan kemudian kita merasa, Tuhan, mengapa Engkau mengizinkan aku melakukan hal ini, atau mengapa Engkau mengizinkan aku sampai jauh begini gitu loh. Di mana tangan-Mu ya Tuhan, dan sebagainya. Kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi kita itu kadang-kadang seperti Yunus ini merasa bahwa ketika kita berada dalam kesusahan dan kita rindu indahnya bersama dengan Tuhan itu, kita juga bertanya, Tuhan, aku ingin kembali begitu. Nah, Yunus itu kurang lebih gambarannya seperti itu ya. Jadi Nabi Tuhan ini ingin keluar dari Sheol yang menggunakan kata yang sangat tegas dan keras ini ya. Sheol, dunia orang mati dalam konsep Ibrani, seolah-olah dia itu berada di dalam sebuah kematian. Ya, dia di dalam perut ikan soalnya ya, terus di tengah lautan lagi. Nah, Nabi Tuhan itu ingin keluar ya. Nevertheless, I will look again toward your holy temple ya. Dan dia ingin kembali merasakan kehidupan bersama Tuhan. Nah, di bagian yang ketiga, ini bagian puncak begitu ya, dari bagian puncak dari pasal yang kedua ini ya. Bagian puncaknya pasal ayat 2, 8 dan 9. Those who regard vain idols forsake their faithfulness. Ya, di sini kan kalau kita lihat di bagian sini ya, kalau kita lihat bagian yang awal di sini, kita lihat di sini ada apa ya? Ada tentang bicara tentang vain idols ya, tentang Allah yang mirip sekali dengan peristiwa waktu dia ada di ada di kapal begitu. Nah, jadi dia mengucapkan kalimat yang sebenarnya gini ya, those who regard vain idols ya. Jadi kalau kita lihat di sini di pasal sampai dengan ayat 6b, di sini kelihatan bahwa dia ingin kembali kepada Allah dan dia membandingkan dirinya ya, membandingkannya itu dengan peristiwa yang ada di dalam kapal ya, di pasal yang pertama. Di pasal yang pertama kan ada peristiwanya di situ. Nah, kalau kita lihat ya di pasal 8 ini di ayat yang kedua, kan di situ dijelaskan bahwa
dia membandingkan dirinya ya. Mereka berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban gitu. Jadi dia mengatakan bahwa those ya menyembah atau berharap kepada vain idols, kemudian meninggalkan faithfulness-nya, meninggalkan kesetiaan. Sementara dia membandingkan dirinya dengan aku tidak. Aku akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi muncul memang sini konsep vain idols ya dalam pergumulan Yunus ini memang cukup aneh. Sepertinya karena ia memulai pergumulan pribadinya dengan Allah Yahweh, tidak ada indikasi bahwa ia tidak setia dan menyembah Allah lain. Nah, istilah berhala kesia-siaan memang muncul setelah Yunus bicara tentang pertolongan Allah dan Maha Suci. Istilah ini muncul di pasal 1, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, Yunus melakukan sebuah perbandingan dari pengalamannya sebelumnya dan memang peristiwa tersebut sepertinya terulang kembali. Artinya itu adalah di pasal 1 dia tidak pernah berteriak kepada Allah, di pasal 2 dia berteriak kepada Allah, tapi kepada Allah Yahweh. Di pasal 1 mereka berteriak kepada Allah berhala-berhala kesia-siaan dan tidak ada pertolongan gitu. Nah, sekarang dia mengatakan bahwa dia membuat sebuah perbandingan. Yang perbandingan sebenarnya tidak proper, tapi itu perbandingan dia lakukan bahwa dia menyatakan di sini di ayat 8, nanti bisa lihat lagi di dalam teksnya ya. Mereka berpegang teguh pada berhala sia-sia. Merekalah yang meninggalkan dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban. Kepadamu apa yang kunazarkan akan kubayar. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, kita sebenarnya agak sedikit bingung ya dengan apa yang diucapkan oleh Yunus di sini. Karena realitanya tidak sepenuhnya seperti itu, seperti di dalam narasi. Karena di dalam narasi itu lebih kelihatan bahwa meskipun mereka telah berdoa kepada Allah berhala kesia-siaan, tetapi kemudian mereka akhirnya memberikan korban kepada Allah Yahweh. Sementara Yunus, kita tidak melihat semua sebenarnya kesetiaan di sini, meskipun dia memberikan sebuah pernyataan iman yang luar biasa di pasal 1 ayat 9 ya, bahwa aku orang Ibrani, aku menyembah Allah Yahweh ya, Yahweh yang mempunyai langit dan yang menciptakan laut dan daratan. Nah, di sini ya kalau kita lihat di sini, I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, which I have vowed I will pay ya. Nanti dia akan membayar nazarnya. Keselamatan itu datangnya dari Tuhan. Nah, jadi Yunus menyinggung persembahan korban dan nazar ya, korban dan nazar persis seperti yang dilakukan oleh awak kapal yang melemparkannya ke laut. Karena kan awak kapal itu selain setelah mereka melihat badai itu reda, lalu mereka mempersembahkan korban, lalu kemudian mereka bernazar kepada Tuhan. Ya, di sini kan sama persis. Yunus menyinggung persembahan korban, lalu dia bernazar. Mereka juga bernazar, gitu. Tapi mereka tidak bernazar atau mempersembahkan korban kepada Allah kesia-siaan, tapi kepada Yahweh. Nah, Yunus mengakui bahwa keselamatan hanya berasal dari Yahweh. Pada bagian ini nuansa bahwa ia ditolong Tuhan sangat kuat. Sebab di sini Yunus mengungkapkan ucapan syukurnya dalam bentuk persembahan korban dan nazar yang janjinya dia ya. Kan dia mengatakan I will sacrifice to you with the voice of thanksgiving, which I have vowed I will pay. Ya, jadi di situ bernazar ya. Dan nazar pernah diucapkan kepada Allah akan ia bayar. Kita nggak tahu sebenarnya dia bernazarkan apa, apakah dia bernazar akan untuk kembali kepada Niniwe atau apa, kita kurang tahu persis karena teks tidak menjelaskannya. Ia memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhanlah keselamatannya menurut dia, gitu ya, bagi dia. Jadi di sini dia setidaknya meskipun di dalam perspektifnya yang tidak objektif mungkin, lebih melihat bahwa posisinya dia adalah benar atau dia memposisikan dirinya dengan proper gitu ya, dengan tepat. Tetapi sebenarnya dia melihat dengan cara yang berbeda. Allah memerintahkan dia ke Niniwe, dia lari ke Tarsis. Allah menarik dia dan membahayakan situasi di awak kapal, di kapal yang dia tumpangi. Dia tidak berbuat apa-apa sama sekali. Setelah dia dibuang ke laut, kemudian
Dia berteriak minta tolong, tetapi di dalam pergumulan teriak minta tolong, dia tidak melihat juga secara objektif, walaupun dia mengenal Allah dengan tepat. Misalnya Allah mendengar doa, Allah menjawab doa, Allah itu sumber keselamatan, dan dia tidak menyembah idols dan sebagainya. Ya, nah kemudian Allah mendengar doanya. Ya, Allah mendengar doanya di sini ya. Setelah selesai, kemudian di ayat 10 Allah mendengar doanya. Nah, di A aksen ini, ya, great fish vomits Jonah out. Nah, dia juga tidak di sini ya, dia tidak dimuntahkan di tengah laut sebenarnya. Dia itu dimuntahkan itu di daratan kering. Jadi Allah memang mau menolong dia, bukan mau membunuhnya ya. Tuhan menginginkan dia itu hidup. Tuhan menginginkan dia itu belajar. Tuhan menginginkan dia itu mengerti isi hati Tuhan. Nah, Tuhan yang menentukan ikan itu untuk memakan Yunus, Tuhan pula yang berfirman, ya, amar kepada ikan itu, ini ya kata ini, amar untuk memuntahkan Yunus ke daratan seolah-olah dihantarkan ke sebuah kapal ke pantai. Ia tidak dimuntahkan di tengah lautan yang luas, tapi ia dibawa ke darat oleh Tuhan. Jadi, dia dikembalikan kepada Tuhan. Dikembalikan Tuhan untuk kemudian, oke, aku mau engkau pergi ke Niniwe. Nah, Yunus hidup, ia tidak mati, meskipun pernah mengalami pergumulan berat, dibayangi kematian. Yunus diselamatkan oleh Tuhan, dan ia dibawa kembali oleh Tuhan untuk melayani dia, untuk mempersembahkan korban dan membayar nazar. Nah, akhirnya Yunus kembali on the track, ya. Nah, kita akan lihat di pasal yang ketiga. Jadi nanti di pasal 3 ini kita tidak semua akan kita bahas. Sebagian nanti akan kalian kerjakan, ya. Bagian pasal yang ketiga. Nih, pasal yang ketiga ini strukturnya begini ya. Strukturnya itu adalah A, B. Ini bagian dari yang awal dulu ya, yang awal yang struktur besar itu ya, struktur yang pertama nanti bisa dicek lagi. Di sini ada dua bagian ya. Nanti kan bagian pasal 4 ada lagi ya. Di sini Jonah recommission, lalu Jonah and the pagan Nineveh. Ya, kita akan lihat dulu bagian yang pertama, nanti di bagian di sini kita akan bagi lagi. Di sini nanti kita akan bahas, nanti sini ada strukturnya lagi ya, ada strukturnya lagi. Nah, kita lihat ya, ini Jonah recommission ayat pasal 3 ayat 1 sampai 3a. Kita perbandingkan pasal 1 dan pasal 3 ya. Kita lihat di sini. Di dalam bahasa Inggrisnya dulu ya. The word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying. Ya. Di pasal 3 ayat 1 itu juga disusun sedemikian rupa mirip banget ya. The word of the Lord came to Jonah the second time, saying. Gitu. Nah, kita coba lihat bahasa Ibrani ya. Vayahi devar Yahweh el Yonah ben Amittai lemor. Nah, ini sama. Ini sama. Yang beda cuma yang saya kasih warna kuning ya. Vayahi devar Yahweh el Yonah ya. Senit artinya yang kedua kalinya gitu. Nah, jadi cuman bedanya Ben Amittai ini bahwa dia anaknya Amittai, dan ini adalah untuk kedua kalinya lemor. Nah, ini untuk memberikan ya introduksi, jelas banget untuk introduksi ya, bahwa dia diperkenalkan sebagai anak Amittai, Yunus bin Amittai. Di sini adalah firman Tuhan untuk dia kedua kalinya. Nah, untuk memberikan keterangan bahwa ini adalah recommission. Jadi kita lihat bahwa pasal 3 ini seperti pengulangan pasal yang pertama, atau bisa dikatakan bahwa ya kalau dia tidak melarikan diri dari hadapan Tuhan, kurang lebih pasal 3 inilah ceritanya begitu ya. Jadi vayahi devar Yahweh el Yonah senit lemor. Ya. Nah, kita lihat responnya. Ini kan pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, pasal 3 ayat 2. Ya. Bukan responnya, bunyi perintahnya ya. Ini bunyinya, bentuknya. Kum lek, sama ya. Kum lek el Ninive ha'ir ha gedolah. Ukra aleha. Nah, ini sama persis sampai sini. Jadi bangkit, berjalanlah
ke Niniwe, kota yang besar itu, ya, dan berserulah, ya, eleha. Nah, di sini dikatakan bedanya di sini, ya, bedanya kalau kita lihat di sini bagian awalnya ini perintahnya itu kurang lebih sama, ya. Tapi nanti di sini kan kita bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan bahwa di bagian pasal yang ketiga, ya, kalau kita lihat di pasal yang ketiga, itu bunyinya adalah sampaikanlah seruan yang kufirmankan kepadamu. Nah, sepertinya di pasal yang pertama itu sudah ada firman yang disampaikan gitu. Sepertinya, ya. Karena sepertinya di sini tuh tersimpan oleh Yunus. Disimpan oleh Yunus, makanya kemudian di pasal yang ketiga dikatakan bahwa sepertinya firman telah kusampaikan kepadamu. Jadi sebenarnya dia sudah terima firmannya, yaitu 40 hari lagi Niniwe akan tunggang balikan, tetapi ya dia tidak melakukannya gitu ya. Kan yang dia perintahkan itu adalah berjalan ke kota Niniwe, kemudian kan apa yang dilakukan di situ adalah menyampaikan firman Tuhan gitu. Nah, kita akan lihatnya. Setelah selamat dari perut ikan, firman itu datang kembali ya. Kemudian di sini penggunaan kata-kata yang sebagian besar persis sama menunjukkan bahwa firman yang sama datangnya kepada Yunus atau terjadi pengulangan atau repetition peristiwa commission itu atau pengutusan, kemudian masuk ke recommission, pengutusan ulang, ya. Perbedaannya tadi sudah kita lihat adalah hanya di the son of Amittai atau Ben Amittai dan the second time atau Shenit. Nah, anak Amittai tidak perlu disebutkan di pasal 3 karena kepentingan munculnya hanya untuk introduksi. Saya sudah jelaskan. Keterangan lebih penting dimunculkan adalah perintah untuk yang kedua kalinya, supaya menjelaskan bahwa ini sebuah recommission, menunjukkan bahwa ini adalah yang kedua kali dia diutus dengan bunyi yang sama, ya, kum lekara, ya. Nah, Allah memberikan kesempatan kedua pada Yunus dengan perintah yang sama. Allah masih gelisah dengan dosa Niniwe, kita sudah bahas, ya, bahwa kejahatannya telah sampai kepadaku, sehingga ia menginginkan seorang nabi, yaitu Yunus, datang kepada orang-orang tersebut. Nah, Allah berurusan dengan Yunus karena Allah ingin berurusan dengan Niniwe melalui nabinya ini. Makanya Allah tetap menginginkan Yunus. Nah, sebenarnya apakah Allah tidak bisa mengutus yang lain gitu ya? Nah, justru disitulah pertanyaan kita. Mengapa Allah menginginkan Yunus yang menyampaikannya? Berarti pesan ini bukan hanya untuk Niniwe, tetapi juga adalah untuk Yunus. Jadi, kalau kita lihat di sini, kita bisa menampatkan maknanya bahwa mengapa Allah tidak memakai nabi lain untuk menyampaikannya? Karena urusannya bukan hanya tentang Niniwe, tapi urusannya juga tentang Yunus gitu. Allah bukan berurusan dengan Niniwe melalui atau memakai Yunus, tetapi Allah juga berurusan dengan Yunus gitu, ya. Jadi bukan sekedar meminta menyampaikan firman, bukan. Allah berurusan langsung dengan Yunus. Itu sebabnya Yunuslah yang diminta oleh Allah, dan Yunuslah yang perlu belajar, Yunuslah yang perlu mendengar firman Tuhan, dan Yunuslah yang perlu diutus. 3a. So Jonah arose and went to Nineveh according to the word of God. Jadi ini harusnya yang terjadi sebenarnya di pasal 1 ya. Kalimat yang cantik sebenarnya ya. Kum lek kara. Nah, di sini dia betul-betul melakukan apa yang Tuhan lakukan. Arose ya, went ya. Dan kemudian di sini ada bunyinya ya. Bunyinya adalah according to the word of God, sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ayat 33 adalah repetition kata kerja yang sama dengan 1:3 ya, yaitu arose kum. Namun karena tujuan yang berbeda, maka harus menggunakan kata yang berbeda untuk menjelaskan keberangkatan dan kepergian Yunus. Ya, ini kalau kita lihat ya di pasal yang pertama dengan pasal yang ketiga. Kalau di pasal yang pertama kan melahirkan diri. Kalau pasal ketiga kan tidak. Ya, jadi kum lek-nya sama. Kalau di sini kan vayakam ya, vayakam Yonah. Kemudian di sini dikatakan waktu dia lari ya. Dia dikatakan bahwa live roa. Di sini dikatakan vayakam Yonah. Di sini dikatakan
Veyelek. Ya, dia itu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pada pasal 1 penulis menggunakan kata barah, ya, yang artinya itu adalah ini ya, kata barah yang artinya itu melarikan diri, ya lari ke Tarsus gitu. Sedangkan di pasal 3 kata yang dipakai ada kata halak yang artinya itu jalan, sama dengan kata lek gitu ya. Kata go, berjalanlah gitu, halak. Untuk menunjukkan bahwa ia pergi ke arah yang tepat atau Allah yang benar. Nah, jadi di ayat yang ketiga ini, di pasal yang ketiga, ayat 3 dijelaskan bahwa Yona itu bangkit, lalu dia berjalan, dan dia berjalan ke arah yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Jadi penulis ingin menunjukkan adanya suatu sikap yang sama, bangkit, kum. Tapi juga ada sikap yang berbeda, yaitu flee dan kata go. Sehingga setelah peristiwa di perut ikan, Yunus tidak lagi melarikan diri, melainkan memutuskan pergi ke Niniwe. Pergi dengan arahan yang berbeda, dulu dia bangkit dan melarikan diri, ya sekarang dia bangkit dan pergi untuk taat. Ya, kita akan lihat nanti sejauh mana ketaatannya ya. Nah, ini yang disebut sebagai kidevar, ya, sesuai according to the word of God, ya. Kidevar Yahweh. Jadi penulis memilih menjelaskan kepergian Yunus dengan kalimat according to the word of God, ya. Jadi dia pergi sesuai dengan firman Tuhan. Kidevar Yahweh. Jika tindakan Yunus pada pasal 3 ini bukan sekedar menerima firman Tuhan yang bersifat pengulangan, tapi juga satu sikap ketaatan. Kontras dengan perbuatannya melawan Tuhan pada peristiwa sebelumnya. Jadi dia sekarang kembali on the track, ya. Dia pergi ke Niniwe. Kita lihat sekarang di bagian Jonah and the pagan Ninevites, ya. Yunus dan orang-orang Niniwe yang kafir. Nah, kalau kita lihat di sini, pesannya itu adalah A, B, C, tapi C itu bisa dibagi dua lagi ya. Jadi langsung kita bagi aja. Jadi bentuknya adalah A, B, C sebenarnya, tapi menjadi A, B, C, karena C itu dibagi dua lagi. Jadi A, B, C, D, tapi ini menjadi satu ya. Kemudian di sini, ya, B aksen, A aksen. Nah, di A itu Yahweh judgment announce, ya, penghakiman Allah itu dinyatakan atau diumumkan. Lalu ini di cancel, ya. Di sini people repent, di sini people commanded to repent. Jadi orang-orang itu di sini bertobat, lalu di sini itu diperintahkan bertobat. Di sini firman itu sampai kepada raja, sekarang itu firman itu keluar dari raja. Sorry, ini tidak ada L-nya, ini world ya. Bukan ini sama dengan di atas ya, bukan dunia, tapi firman. Nah, kita lihat bagian yang A ya, Yahweh judgment announce. Nanti saya akan membahas sampai bagian C, ini bagian sini. Nanti kalian akan mengerjakan bagian B aksen dan A aksen. Kita lihat 3B 4. Ya, 3B 4. Nah, pengulangan di 3 ayat 2 tentang Niniwe kota yang besar ditekankan kembali pada ayat 3 ya. Keterangan tentang kota Niniwe diperjelas pada pasal ini karena fokus narasi telah berubah kepada kota Niniwe. Karena udah di Niniwe dia. Nah, kalau kita lihat Yahweh judgment announce di situ. Di sini kalau kita baca nanti di pasal 3 ayat 3 itu ya. Kan di situ ada 3B. Niniwe langsung Niniwe ya. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Jadi setelah dia taat sesuai dengan firman Tuhan, langsung bahasanya itu tentang Niniwe ya. Niniwe adalah sebuah kota yang besar, mengagumkan besarnya gitu. Nah, jadi langsung ke kota Niniwe. Nah, keterangan tentang kota Niniwe diperjelas pada pasal ini karena fokus narasi hanya tentang kota Niniwe. Walaupun firman Tuhan datang bisa dikatakan sama persis baik di pasal 1 maupun pasal 3, namun Niniwe tidaklah menjadi fokus di pasal 1, ya karena dia sudah lari ya. Sementara di pasal 3, Niniwe menjadi pusat perhatian dan perbincangan atau fokus dari narasi.
Karena itu penulis memberikan keterangan fisik di kota itu, karena kita sudah bahas besarnya itu mengacu kepada setidaknya ya dua hal, yaitu ukuran kota dan orangnya. Ukurannya itu mengagumkan, exceedingly great, ya, mengagumkan besarnya. Nah, diperjelas dengan jarak tempuh 3 hari perjalanan. Ya, 3 hari perjalanan. Nah, catatan sejarah dan penemuan para arkeolog, kota yang dimaksud kemungkinan adalah kota yang dibangun oleh Tiglat-Pilese III pada tahun 730 BC. Kemudian Sennacherib yang mengepung Yerusalem pada tahun 701 menjadikan kota itu sebagai ibu kota Asyur. Nah, kota ini 3 hari perjalanan jauhnya. Jadi ini kota yang besar. Ya, jangan pikir kota itu dulu besar-besar banget ya. Penduduk manusia kan dulu tidak sebesar zaman sekarang ya. Jadi kota-kota kan dulu tidak sebesar sekarang. Kalau dulu semua akses kan tidak menggunakan kendaraan seperti sekarang, tapi mereka menggunakan jalan kaki atau menggunakan kuda dan sebagainya. Jadi tidak menggunakan, kecepatannya tidak seperti kita sekarang. Nah, kejelasan ukuran kota tersebut tidak dapat ditentukan dengan akurat, seperti penekanan beberapa kali tentang besarnya kota tersebut mengacu kepada jumlah, ya, pada jumlah. Karena 3 hari perjalanan yang dicatat oleh penulis sulit ditafsirkan, ya. Itu 3 harinya kemana, dari ujung ke pusat kota, gitu ya, atau diameternya 3 hari, atau dari ujung ke ujung 3 hari. Nah, sejauh ini kita bisa simpulkan bahwa Allah tidak terlalu peduli sebenarnya sama ukuran besarnya, ya. Meskipun itu juga besar, 3 hari perjalanan jauhnya, tapi yang menjadi pesan itu sebenarnya kan orangnya. Jadi kota besar itu mengacu bukan ukurannya, misalnya gini ya, lebih dominan bukan ukurannya, tapi orangnya. Meskipun disebutkan 3 hari perjalanan jauhnya, tapi kan 3 hari perjalanan jauhnya itu adalah pernyataan yang sebenarnya masih multitafsir, ya. Tidak disebutkan bagaimana 3 hari perjalanan jauhnya. Nah, yang penting itu orangnya, ya. Jadi ini adalah pesan dominan untuk besarnya kota ini. Nah, dialog dengan Tuhan ini yang kita bisa bantu dengan tafsiran ini. Dialog Tuhan dengan Abraham mengenai Sodom dan Gomora juga tidak memperhitungkan ukuran kota, melainkan mempermasalahkan jumlah orang. Dalam konteks tersebut, jumlah orang yang benar, ya. Jadi keterangan dari pasal 4, kota Niniwe berpenduduk 120.000 orang menjadi sebuah acuan untuk mengatakan kota tersebut adalah kota yang sangat besar. Nah, WBC memberikan kesimpulan analisanya bahwa a 3-day visit city could imply simply that Niniwe's population and importance made it necessary for Jonah to preach there for at least 3 days. Jadi WBC malah memberikan sebuah tafsiran terhadap 3 hari itu, kurang lebih Yunus itu akan membutuhkan 3 hari untuk bisa mengkhotbahkan pesan firman Tuhan itu atau menyerukan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena kan tadi dikatakan besar, berarti kan besar itu mengacu orangnya, sehingga untuk menggapai orang sebanyak itu atau menggapai orang di dalam kota yang begitu besar, maka atau setidaknya di pusat-pusat ininya ya, pusat-pusat pertemuannya itu membutuhkan waktu 3 hari. Nah, penulis tidak memberikan seluruh detail disampaikan Yunus kepada Niniwe. Penjelasan yang diberikan sangat minim, berbeda dengan kitab-kitab para nabi lainnya. Kita sudah bahas waktu kita lagi bahas kitab pasal pertama. Biasanya isunya panjang gitu ya. Di sini tuh pendek banget ya. Di sini adalah kitab nabi yang pendek banget pesan Tuhannya. Dan pesannya itu sangat mengancam sekali. 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang-balikan. Stop, gitu aja. Ya. Nah, pembaca tidak tahu pasti apakah firman disampaikan itu sesingkat itu atau tidak, atau apa, kita juga nggak tahu gitu ya. Tetapi ini adalah pesan yang kalau kita baca di pasal 4, ya Allah tidak memprotes isi pesan itu. Ya, inilah pesan yang singkat bahwa Allah akan menghanguskan, atau setidaknya pesan ini adalah tidak ada pesan pertobatan ya. Jika engkau bertobat maka engkau diampuni. Enggak, yang ada itu adalah 40 hari lagi engkau akan kembalikan. That's it. Jadi tidak ada pesan positifnya yang muncul ya. Ini kan pesan negatifnya. Tapi tidak ada pesan anugerahnya gitu. Misalnya
Tapi kalau kalian bertobat akan ada diampuni gitu atau apalah begitu ya. Tapi tidak ada, hanya pesan untuk kehancuran saja. Nah, banyak penulis narator yang bentuk penulisan narator yang demikian dapat ditafsirkan dalam beberapa makna. Jadi ini yang pertama. Ya, ketika Yunus memberitakan firman Tuhan tersebut, orang-orang tersebut langsung percaya dan mengumumkan perkabungan serta pertobatan sehingga kota yang harusnya dijalani selama 3 hari hanya dijalani Yunus dalam 1 hari saja. Ya, kenapa? Karena kalau kita baca di sini di ayat yang ini pasal yang ketiga itu, pasal 3 ayat 4, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Nah, sementara kota itu mengagumkan besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Nah, di ayat 4, Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Kan kita kontras banget ya. Kota itu ukurannya besar, 3 hari perjalanan luasnya. Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan tunggang balikan. Habis. Gitu. Lalu orang-orang situ percaya gitu. Jadi di sini kita melihat apa sih artinya gitu ya. Kok cepat banget gitu. Nah, ini kurang lebih bentuk penafsirannya. Jadi ada yang mengatakan kemungkinan ya, kota yang dijalani selama 3 hari hanya jalani 1 hari saja. Sebelum ia sempat menjalani seluruh kota Niniwe, penduduk tersebut sudah saling memberitahu dari mulut ke mulut supaya mereka melakukan perkabungan atas kejahatan mereka. Atau kan langsung dikatakan di ayat yang ke-5 itu mereka langsung percaya ya. Yunus merasa tidak perlu meneruskan perjalanan 2 hari lagi untuk mengelilingi kota itu. Ya, jadi oleh sebab itu Raja Niniwe tidak mendengar langsung kabar itu dari Yunus, melainkan dari penduduk kota tersebut sebab ia mengumumkan pertobatan nasional. Sebagian dari kota itu sudah bertindak lebih dahulu. Nah, kemungkinan yang lain adalah Yunus tetap tidak menyukai tugas yang ia lakukan. Ia taat, itu obey, tapi sebenarnya dia tidak terlalu submit lah ya, tidak mengikuti sebenarnya. Dia hanya 3 hari perjalanan jauhnya, tapi dia cuma jalan sehari ya. Ia tidak menginginkan Niniwe bertobat, ya karena kita nanti akan lihat responnya dia ketika Niniwe itu akan diampuni oleh Tuhan. Yang diinginkan oleh Yunus adalah isi nubuatan tersebut, ya, yaitu Niniwe-nya itu ditunggang balikkan. Sehingga ia marah dan kesal ketika Tuhan mengetahui mengampuni mereka. Jadi ayat ini dapat dijabarkan demikian. Ketika Yunus menyampaikan firman, ia hanya memberikan berita penghancuran tanpa memberitahukan bahwa mereka harus bertobat. Kota yang dijalani 3 hari ternyata hanya dijalani 1 hari saja. Ini kenapa? Karena tidak sepenuhnya taat gitu kurang lebih ya. Ia tidak peduli dan tidak mau ambil pusing dengan respon kota itu. Ia hanya melakukan hal yang minimalis dan legalis ya. Artinya pokoknya gue sampaikan gitu ya. Tanpa masuk ke dalam belas kasihan Allah dan mengerti apa yang Allah kehendaki yang sesungguhnya melalui pemberitaan tersebut. Padahal sebagai nabi ia sebenarnya mengetahui hal itu, namun tahu saya tidak cukup. Bahkan Yunus sebenarnya tahu apa yang sebaiknya ia lakukan, namun ketahuannya itu tidak hanya ada di kognitif, bukan dalam hidup dan pergumulannya bersama Tuhan. Sehingga meskipun ia tahu apa yang benar, ia sedang berjalan melawan kebenaran. Jadi memang kita lihat di sini, kalau menurut versi tafsiran ini, maka Yunus itu tidak sepenuhnya mau mengikuti apa yang Tuhan mau ya. Itu sebabnya dia perjalanan 3 hari hanya dilakukan 1 hari saja. Nah kemudian unik sekali ya di orang-orang yang katanya jahat ini, yang katanya pagan ya, itu orang-orang kafir ini, ketika mendengar itu luar biasa gitu ya. Pasal 3 ayat yang ke-5, nanti coba dibaca ya. Jadi bunyi itu orang Niniwe percaya kepada Allah. Jadi singkat sekali, orang Niniwe, kalimatnya langsung, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, ya, baik orang dewasa maupun anak, mengenakan kain kabung. Jadi betul-betul sikapnya cepat sekali gitu. Jadi Niniwe berespon cepat bukan karena percaya kepada Yahweh Israel ya sebenarnya ya. Bahkan dalam nas ini Naratus juga tidak memberikan catatan bahwa Yunus menyebut nama Yahweh. Orang-orang Niniwe dan seluruh daerah Ancient Near East cukup familiar dengan nubuatan-nubuatan seperti yang disampaikan oleh Yunus. Ya bukan cuma tipikal orang Kristen, orang Israel saja yang melakukan hal itu. Nah, IVP Background itu memberikan keterangan perbedaan antara pemberitaan firman Tuhan oleh para nabi pada zaman purba dengan para misionaris di zaman modern. Seruan para nabi
pada umumnya hanya menyampaikan apa yang Allah firmankan kepada mereka untuk disampaikan, bukan suatu bentuk pelayanan yang menyatakan bahwa Allah mereka yang mereka sembah adalah Allah yang salah gitu. Jadi zaman dulu itu bukan mau mempertobatkan, tapi mau memberitakan apa yang Tuhan sampaikan. Misalkan bertobatlah atau tinggalkanlah kejahatan ini gitu ya. Tapi bukan tentang bahwa engkau kembali percaya kepada Allah Yahweh, bukan. Nah, pola ini juga yang dilakukan oleh Yunus. Ia bukan sedang memberitakan Injil keselamatan yang mengatakan keselamatannya dalam Yahweh, seperti yang dilakukan misionaris modern pada saat ini. Surat tersebut hanyalah ancaman bagi penduduk Niniwe, dan mereka tahu jika mereka tidak bertobat, maka apa yang dinubuatkan oleh Yunus akan tergenapi. Nah, bangsa ini cukup terbiasa dengan respon pertobatan seperti itu, sebab mereka juga memiliki nabi-nabi seperti Yunus gitu. Nah, jadi mereka itu langsung memberikan respon dan mereka percaya kepada Allah, kepada Elohim di sini. Meskipun tidak digunakan kata Yahweh, kita dapat tafsirkan sebenarnya ada kesengajaan, karena sebenarnya teks atau penggunaan nama Yahweh cukup banyak di dalam kitab ini, khususnya di pasal 1 ketika bicara tentang awak kapal, dan mereka mempersembahkan korban kepada Yahweh dengan berseru kepada Yahweh, tapi di sini tidak ada seruan kepada Yahweh. Ya. Nah, untuk didiskusikan, nanti apa konsep teologi yang dapat disimpulkan dari bagian ini? Ya, dari bagian tentang pertobatan ini. Nanti coba didiskusikan dalam kelompok, kita akan diskusi nanti bersama-sama. Kemudian pemahaman orang-orang ancient Near East tentang Tuhan berbeda dengan Israel ya. Di pasal 1 terlihat deklarasi Yunus tentang Allah Ibrani, yaitu Allah menguasai langit, laut dan daratan, hanya satu Allah ya, monoteis, dan ia menguasai seluruhnya. Pada masa itu bangsa-bangsa di sekitar bangsa Israel memahami bahwa masing-masing tempat dikuasai oleh Allah yang berbeda-beda. Ada Allah yang menguasai laut, ada Allah yang menguasai langit, ada Allah yang menguasai darat, pertanian, api, udara, benda-benda langit, dan sebagainya. Nah, pemahaman yang demikian tentu saja tidak mempedulikan Allah mana yang sedang marah. Ya. Jika salah satu Allah marah, mereka harus menghormatinya. Nah, bentuk kepercayaan yang demikian dapat digolongkan politeisme. Nah, jadi pertobatan mereka bukan berbalik kepada Allah Yahweh, ya. Kalau kita bandingkan dengan baik dengan pasal 1, ya. Tetapi berbalik dari tingkah laku mereka yang jahat. Ya, Allah murka karena perbuatan mereka yang jahat dan Allah mau mereka meninggalkan hal itu. Jadi di situ kita ketemunya ya, kenapa mereka kemudian begitu cepat yang bertobat dan fasting, puasa. Nah, pertanyaannya, mereka langsung bertobat, kenapa? Nah, berhubung atau hanya memberikan sedikit informasi tentang isi nubuatan Yunus, ya, di sini ya, berhubungan dengan isi nubuatan Yunus, maka dapat ditafsirkan. Karena kan isinya cuma 40 hari lagi Niniwe akan tumbang balikan, dan isinya sedikit banget gitu. Maka dapat ditafsirkan bahwa pertobatan mereka lahir dari ketakutan akan kematian, yaitu ditunggang balikkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pasal 1, ancaman akan kematian hampir selalu memberikan satu kesadaran akan berbagai hal, tergantung konteks pergumulannya. Jadi kalau orang itu mau diperhadapkan dengan kematian, biasanya itu pikiran kita itu responnya itu berbeda sekali ya ketika berhubungan dengan hidup dan mati. Nah, dalam kasus kota Niniwe, mereka sebenarnya sudah tahu mengapa ancaman ditunggang balikan itu datang. Ya, kan kita sudah bahas ya tadi di awal bahwa kejahatan mereka telah sampai kepadaku, berarti ada banyak orang yang komplain, ada banyak orang yang berdoa, ada banyak orang yang berseru kepada Allah betapa jahatnya mereka. Yaitu betapa jahatnya atau kejahatan mereka telah sampai kepada Allah. Ancaman tersebut muncul karena kejahatan dan kejaman mereka yang sudah terkenal di seluruh kawasan tersebut. Ya, makanya sudah sampai kepada Allah, makanya mereka juga gampang mengidentifikasinya. Oleh sebab itu mereka tahu dari hal apa mereka harus bertobat. Tanpa ada aba-aba raja, nggak ada yang ngomong, nggak ada perintahkan. Jadi inisiatifnya itu betul-betul apa ya istilahnya ya, sesuatu yang terjadi secara nasional gitu ya, dan mereka meresponnya dengan luar biasa. Penduduk kota ini langsung mengumumkan puasa yang diberlakukan kepada seluruh orang, dewasa dan anak-anak. Ya, seluruh penduduk kota kejam ini berubah menjadi sebuah suasana perkabungan. Mereka mengenakan kain kabung, satu simbol kesedihan karena kejahatan. Ya, tindakan seperti ini suatu tindakan yang umum dilakukan oleh bangsa-bangsa Ancient Near East ketika mereka merasa melakukan kesalahan dan berikhtiar untuk meninggalkan dosa tersebut. Jadi mereka langsung memberikan suatu perkabungan gitu, menyatakan bahwa mereka betul-betul menyesal, mereka betul-betul sedih, dan mereka
betul-betul mau meninggalkan perbuatan jahat itu. Ya, nah kita akan sampai ke bagian pusatnya. Ya, C aksen dan D ini pusatnya. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, ya, bagian D-nya, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkan jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesar, orang-orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Di bagian 7b nanti. Nah, bagian C aksen dan D merupakan bagian center atau pusat dari kiastik ini. Namun bagian center ini masih berbentuk kiastik lagi karena dipecah menjadi C dan C aksen. Nah, berita nubuatan itu sampai kepada raja, ya, tidak dari mulut Yunus melainkan dari orang Niniwe sendiri, ya. Setelah sampai kabar itu kepada kepada raja kota Niniwe. Respon raja pada waktu itu sama dengan respon para penduduk kota itu. Ia tahu dosa apa yang dimaksudkan, ya. Raja dan penduduk kota itu memiliki kepekaan luar biasa kepada firman Tuhan. Jadi ini bangsa yang jahat, bangsa yang kejam, bangsa yang harusnya dibunuh itu punya kepekaannya cepat sekali. Beda banget sama Yunus, ya. Dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tahta raja merupakan sebuah simbol kekuasaan, simbol kebesaran dan kekuatan. Namun ketika mendengar firman Tuhan, raja itu turun dari singgasananya. Ya, ia merasa rendah di hadapan Allah atau dengan rela dan kesadaran merendahkan dirinya di hadapan Allah. Nah, narator memberikan penjelasan yang detail tentang raja, seluruh apa yang dilakukan karena di sinilah letak puncak pertobatan bangsa tersebut. Jadi, raja yang berkuasa yang menentukan kebijakan yang berhak memberi perintah dan terkenal bengis. Jadi di kerajaan atau di raja inilah atau perintah raja inilah. Jadi kan dari mulut raja itulah misalnya pembantaian itu diperintahkan. Dari mulut raja inilah kejahatan itu muncul atau kegiatan kejahatan itu dimulai gitu ya. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat strukturnya, firman itu sampai kepada raja dan kemudian firman itu keluar dari raja. Nah, kata-kata yang biasanya keluar dari mulut raja itu adalah hal-hal yang menghancurkan, membinasakan, dan kekejaman. Sekarang kata-kata itu muncul berupa pertobatan. Nah, ya, sebab semua kekejaman dilakukan oleh kota tersebut berada dalam komando raja dari mulut raja. Narator mencatat beberapa hal yang dilakukan oleh raja secara menurun ya. Pertama, dia lagi duduk di tahtanya kan. Dia turun dari singgasana. Berarti dia sudah tidak di singgasana. Dia lepas jubahnya, berarti dia tidak menggunakan jubahnya. Terus kemudian dia ganti jubahnya dengan kain kabung. Lalu kemudian dia duduk di abu, tempat yang paling rendah. Nah, keempat hal ini diurutkan oleh penulis untuk menunjukkan betapa merendahkan dirinya sang raja atas kejahatan yang dia lakukan. Nah, jadi kalau kita lihat kembali nih ya ke strukturnya ini ya. Struktur di sini nggak terlalu kelihatan ya. Strukturnya kan firman itu sampai kepada raja, nanti perintah atau firman itu keluar dari mulut raja. Ya. Nah, penulis ingin menggambarkan betapa berduka dan dalamnya pertobatan raja tersebut yang merupakan otak dari hampir seluruh kejahatan Niniwe yang sampai kepada Allah. Tindak tanduk raja itulah yang menyebabkan firman ditunggang balikan itu datang kepada mereka. Namun, dengan berita singkat itu, raja menyadari kesalahannya persis seperti rakyatnya. Ia turun dari tempat yang paling tinggi yaitu tahta. Nah, turun tahta dalam tradisi Asyur memiliki sedikit keunikan karena tahta ini tidak boleh kosong di dalam tradisi mereka ya. Jadi penjelasan narator dalam kasus ini memberikan sebuah penekanan betapa berkabungnya raja. Jadi ya pasti si raja meninggalkan tahta, tapi kata meninggalkan tahta di dalam tradisi Asyur itu begitu keras bahwa tahta tidak boleh kosong gitu. Tapi di sini dijelaskan bahwa raja Niniwe itu meninggalkan tahta. Jadi setelah ia turun dari tahta, ia melepaskan jubah, menggantinya dengan kain kabung, kemudian turun ke abu dan duduk di sana. Nah, kiastik ini menunjukkan bahwa raja bukan saja menerima firman, defar, tapi juga setelah pertobatannya raja mengeluarkan firman, yaitu amar, ya, perkataan. Jadi dia menerima firman akan dafar sama amar itu kurang lebih sama lah ya. Firman itu kan seperti kata-kata, amar itu kan seperti mengatakan kan, kalau dalam bahasa Indonesia itu mirip gitu ya.
Meskipun raja sudah mendengar bahwa rakyat telah berkabung saat mendengar firman tersebut tanpa perintahnya, namun pergumulannya dan pergubungan menggerakkannya untuk membacakan sebuah pertobatan yang lebih keras lagi, ya, betul-betul menyeluruh lah gitu, ya, yaitu fasting and wearing dan sebagainya. Nah, ini bagian 7b dan bagian sampai 9 sampai 10 itu nanti bagian kalian untuk melakukan eksegese, ya. Jadi kelompok 1, 2 dan 3 mengerjakan B aksen, kelompok 4 dan kelompok 5 mengerjakan A aksen, ya. Nah, kita akan lihat nanti, tolong dikerjakan secara detail supaya kita bisa lihat bagaimana kedua bagian ini. B aksen kelompok 1, 2 dan 3 dan kemudian A aksen untuk kelompok 4 dan 5. Oke? Selamat belajar, selamat mengerjakan. Thank you.